Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa insyaallah mendapatkan ridho, mahmunah, maghfirah, dan khususnya di bulan Ramadan di akhir ini kita mendapatkan predikat hikmah minan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan untuk beramal baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Khatamun Nabiyyin wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin rahmatullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Saya lanjutkan. Wa qala al-musannif hadal kitab wa nawabinya bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yattabi'ul haqqu wa yu'tiruhu wa yadfudul batil wa yunkiruhu yuhibbul ahyara wa yuwallihim wa yabghadul athar wa yabghadul ashra wa yu'adihim. Jadi ini bagian dari masih terusnya. Ayuhal murid, wahai para murid rahimahullah, maka prinsip yang kita harus pegang juga di dalam rangka kita mendekatkan diri pada Allah adalah yattabi'ul haqq wa yu'thiruhu. Jadi kita harus mengikuti dan mendahulukan kebenaran. Ini tidak berlaku di dalam dunia yang remang-remang, dunia subhan, dunia yang tidak tenang. Loh, yang jelas ada yang jelas kok, yang diambil kok yang tidak jelas. Maka ya kita harus berubah pikiran. Biasanya kita itu kan ngakali hukum. Hukumnya begini, tapi ada yang gini, rukshohnya begini. Padahal yang jelas tidak memenuhi rukshoh dirukshohkan. Ini sering menggampangkan ya. Maka kalau dari sisi hukum, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita jangan menggampangkan hukum. Yang ada itu adalah goleki yang bisa meringankan. Jadi jangan kita melakukan namanya hukum untuk diri kita itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan. Kalau dunia hukum ada dua istilah kan itu. Ya, kalau orang punya duit, berapa harga pasal itu? Kalau yang tidak punya duit, kamu terkena pasal itu. Ini maaf ya teman-teman yang di SH ya, yang ahli hukum. Ya, kita sebaiknya apa? Wa yattabi'ul haqq wa yu'thiruhu. Kita kedepankan kebenaran hukum, bukan ngakali hukum. Ada nggak caranya hukum itu dibelokkan sehingga seakan-akan
kita itu tidak melanggar. Loh, Gusti Allah kok diakalin? Nah, bahasanya kan gitu. Allah kan tahu niat kita itu akan ngakalin hukum itu tahu. Nah, di sini orang yang sudah warok di sini. Orang warok adalah orang yang tidak mau menjalankan yang subhan tidak pantas aja nggak mau, apalagi ini melanggar hukum, melanggar kebenaran. Nggak boleh. Jadi wayafudul batil wa tankiruhu, dan orang yang ahli suluk, orang yang mendekatkan diri pada Allah adalah yarfudul batil, menolak kebatilan, wa yungkiruhu, dan juga kemungkaran atau mengingkari sebuah kebatilan itu nggak boleh. Kalau sudah ini ya bismillah. Karena kebatilan itu seringkali kita biarkan. Kebatilan dianggap ya biasalah zaman modern. Orang salah tok-tok wae, jangan dituturi, jangan dinasihati. Ini banyak kan individualistic society di dalam masyarakat modern ini. Lu gue nggak usah ngurusin. Nah, padahal amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari ajaran agama. Tapi kita tidak melakukan apa? Tidak melakukan dalam posisi orang yang mengajak kebaikan. Bahkan bukan hanya mengajak kebaikan, tapi mencegah kemungkaran. Ini tambahannya para salikin, wajar fudul batil wa yungkiru. Nah, yang ketiga dalam paragraf ini adalah yuhibbul ahyar wa yuwalihi, dan mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, serta melindungi. Orang soleh ya, itu dilindungi, ditemani. Ya, tombo ati iku limo sawenane, kan gitu kan? Mojokorkan angen-angen sak maknane, kan? Kaping pindho salat fardu, salat malam yang lakonono, ping telune weteng kudu betah luwe, ping papate wong kang saleh kumpulono. Kan gitu orang Jawa. Jadi tombolnya ati itu ya baca Quran, salat malam, ya puasa seperti sekarang, dan yang keempat bergaul dengan orang yang soleh, bergaul dengan orang yang betul-betul kan mendekatkan diri kepada Allah. Ini orang Jawa, orang mengatakan lek kowe apa konconan karo wong pandai besi, lek ambumu sangit. Ya, bahasa Jawanya kalau kamu berteman dengan orang apa bakar sate ya kena sangitnya asam. Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang apa tukang minyak wangi, kamu ikut wangi, gitu loh. Nah, ini bagian dari cara kita memilih sebuah community. Community itu mempengaruhi, karena itu orang Jawa menyebutkan galangan kalah karo golongan. Kalau galangannya orang ini fitrah, tapi kalau environmentnya jelek, dia akan bisa terpengaruh. Nah, ini disebut dengan apa? Yaitu yuhibbul ahyar wa yuwalihim. Jadi orang ini kita itu harus mencintai bersama orang yang benar, orang yang soleh, dan kita menjaganya. Al-Quran menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini selalu dibaca kalau di dunia tasawuf thariqah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu itu selalu bersama orang-orang yang benar. Tafsir dari orang benar itu adalah orang yang benar di jalan Allah, orang yang benar melakukan amalan-amalan yang taqarrub ilallah. Nah, karena itu orang yang seperti ini adalah ulama, ya, guru, mursyid, ya, ulama khos. Ini yang harus kita bertemu.
Karena inilah yang membawa pada namanya wa kunu ma'as-shodiqin, yaitu kita adalah orang-orang yang insya Allah beserta Allah, karena orang ini adalah Allah. Jadi wa kunu shodiqin itu orang yang betul-betul berdekatan dengan Allah, dan kita diminta untuk mendekatkan diri kepada orang seperti itu. Oke, para salikin rahmatullah, ya. Kalau kita berdekatan dengan orang soleh, hati kita tenang. Tapi kalau kita berdekatan dengan orang takabur, ya, orang takabur itu juga kita akan marah, paling tidak ngersuloh, atau kita bisa juga marah juga. Meskipun ya menyombongi orang yang takut juga boleh. Ingat ada hadis ya, qala Rasulullah SAW, tawadhu ma'al mutawaddi'in, hendaklah engkau itu bersama orang sesama orang tawadhu. Tawadhu anda asal ya, fa inna tawadhu ma'al mutawaddi'in shadaqah. Maka sesungguhnya kalau orang tawadhu kepada tawadhu itu sedekah. Bapak Ibu sekalian, sering ada viral kiai besar mencium orang biasa, orang biasa mencium tangannya para kiai. Siapa yang mau duduk dulu nggak mau saling mempersilahkan. Ada yang mengambil ke jalan di bawah, bapak saja, kiai saja yang di atas. Kiainya nggak mau, enggak, saya itu hanya tamu, saya di sini ya. Itu bagian dari tawadhu. Tetapi disebutkan wa takabbaru ma'al mutakabbirin, fa inna takabbur ma'al mutakabbirin shadaqah. Tapi kalau orang itu takaburnya keterlaluan, ya, isinya mencela, isinya ujub, isinya menyalahkan orang lain, isinya pokoknya takabur. Ini mosok sejak dulu berorganisasi dadine ngono tok. Ada aja. Kalau jadi dia dari tokoh, misalnya, wah hebat orang itu, nah, dia langsung bertanya, dia jadi itu karena apa? Nyogok ya? Dia money politik ya? Ada aja. Nanti kalau sudah jadi bagus untuk membantu orang, nah, itu paling ada pamrih. Ini orang takabur. Orang takabur itu intinya dialah yang paling benar. Nah, di sini disebutkan, ya, wa takabur, orang yang takabur itu adalah bersama takabur. Fa inna takabur ma'al shadaqah. Kalau kita takabur kepada orang yang super takabur, bukan berarti kita takabur. Kita tunjukkan kamu itu bukan siapa-siapa. Maka dengan demikian kita boleh takabur. Tapi sebaiknya kita tetap tawadhu. Kalau andaikan karena dignity kita, ya karena kita manusia, kemudian ikut takabur untuk dalam rangka diniatkan dia niatkan untuk menyadarkan mereka, itu sedekah. Oke ya Bapak sekalian ya, memang Allah itu sangat adil ya, karena Allah itu memberi kemudahan untuk beramal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengenai atau mencintai orang-orang yang sholat, yang shodiqin itu, ya ada satu riwayat ya para shodiqin. Ingat dalam satu hadis ya, diriwayatkan oleh sahabat Anas, ya, sahabat Anas mengatakan, saya tidak pernah merasa sebahagia ini, ya, gembira saya ketika saya mendengar, ya, Rasulullah bersabda, anta man habta. Jadi sahabat Anas itu sangat bahagia ketika mendengarkan Rasulullah menyebutkan anta ya ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Terus kalau begitu ya Rasulullah menyatakan, kamu mencintai siapa? Sahabat Anas mengatakan, ya saya mencintai Nabi SAW, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Kata sahabat Anas, aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku pada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ini hadis Bukhari ya,
di nomor 3688. Mendengar seperti itu Rasulullah bersabda, ya, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Benar, Rasulullah menyatakan seperti itu. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, membaca shalawat yang tiada henti, ya, pasti kita ke Allah setiap saat berzikir, mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang penuh ridho atas kehidupan ini, ulama-ulama khos, para mursyid, para guru, ya, insya Allah orang ini kita akan bersama beliau ini. Tapi sebaliknya anak muda ini hati-hati, anak-anak muda, jangan mencintai artis dalam arti lifestyle-nya ya. Kalau artis yang hijab kan banyak, oke, ya. Tapi mencintai itu akhlaknya, bukan pakaiannya, ya, bukan make up-nya, bukan tasnya yang mentereng. Ya, kalau seperti itu nanti Anda masuk surga. Iya, kalau masuk surga, amin ya. Kalau artisnya masuk neraka, ya, masa Anda akan masuk seperti ini? Inilah ya para salikin rahmatullah. Ini bagian dari kita mencintai alim, ulama, para mursyid, para guru, ya, ulama khos, min auliya, para wali, dalam rangka ini, dalam rangka menjalankan almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Jadi engkau akan bersama orang yang engkau cintai, dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Seperti sahabat Anas mencintai Rasulullah, maka nanti sahabat Anas akan masuk surga bersama-sama Rasulullah wa khulafaur para sahabat. Salikin itu ya, hati-hati kalau kita mencintai. Urusan manusia biasa ya, biasa aja, tidak usah terlalu altruistik dalam mencintai. Altruistik itu adalah sangat larut. Ya, sadermoy lah mencintai dunia itu, sadermoy aja. Ya, mencintai orang yang hebat ya salut aja. Alhamdulillah orang itu sukses, orang itu hebat. Moga-moga tetap dijaga di jalan Allah, didoakan saja. Tidak usah dijadikan ideal type. Tipologi yang ideal, saya harus begitu, harus benar. Allah dan Rasul saja sebagai ideal type kita. Ya, Bapak Ibu sekalian itu. Nah, sahabat Anas kemudian di dalam hadis berikutnya juga menyebutkan, ya, Rasulullah menyampaikan salasun man kunna fihi wajada khalawatul iman ayyakunullah wa rasuluh, ya, ahabbu ilai mimma siwaha wa ayyuhibban wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah wa ayyakraha ayyuda fil kufri kama yakraha ayyudhafa finnar. Jadi salah satu kriteria 3 perkara seseorang yang akan merasa manisnya iman. Ya, kalau orang yang beriman itu adalah dia itu adalah ayyakunullah wa rasulullah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi orang yang cinta, yang beriman itu mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi dari yang lain. Ya. Wa ayyuhibul mar'a la yuhibbu illallah, dan mencintai seseorang hanya karena Allah. Menghormat orang hanya karena Allah. Menghormat taat pada orang karena pimpinan itu didasari pada Allah. Karena gini loh, para salikin sekarang itu, maaf, transaksionalisme religius itu kan sudah mengejala. Orang hanya mendapatkan, dia hanya menjalin hubungan seseorang, ya, kalau apa? Kalau ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, sudah. Benar atau benar sekarang?
Jadi ikatannya tuh ikatan ya, no permanent relation ya. Tidak ada permanen hubungan. Yang permanen adalah there is permanent is interest. Itu di dalam ilmu politik perilakunya kan itu tidak ada kawan dan lawan abadi yang artinya penting. Nah, ini dalam orang suluk, dalam ilmu tasawuf enggak. Mestinya orang itu mencintai, menghormati orang karena ibadahnya. Misalkan ada atasan, saya punya atasan ya, saya menjalankan tugas-tugas, bismillah saya niati ini untuk mensukseskan program korporat, biar ini satu kesatuan dapat pahala. Tapi karena kalau kita menjalankan biasa-biasa karena tugas biasa, tidak ikhlas ya, nggak dapat pahala. Begitu juga berkawan, saya punya anak buah, ya, anak buah sebaiknya mengerjakan sesuatu bukan karena saya, tapi karena itu adalah bagian mencintai, menghabba tadi ya. Dan yang ketiga adalah wa yakraha ayyuhdha fil kufri kama yakraha ayyuhdha finnar. Ia juga benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci terhadap sebuah api neraka. Jadi itu para salikin rahimahullah ya. Betapa mencintai itu penting. Siapa yang kita cintai? Kalau kita cintai adalah ulama, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ulama. Ya, kita tabarukan ya minal ulama pada guru, pada mursyid, kepada ulama khos dan yang membimbing moral kita, etik kita. Ini penting ya. Tapi kalau kita serampangan, ya, itu kita bisa bahaya karena kita akan terpengaruh menjadi gaya hidupnya. Dan yang terakhir, Quran yang terakhir selanjutnya adalah wa yaqudul asraru wa yu'atihim. Jadi orang yang suluk, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu adalah membenci orang jahat dan menentangnya. Itu orang yang jahat harus disadarkan, mumpung masih ada umur, jangan melakukan seperti itu. Oke, selanjutnya ya ini yang baik-baik aja ini. Kalau sudah buah itu kan baik ini kan, masa buahnya orang tasawuf jelek? Ini semua baik-baik. Saya lanjutkan, bahwa sudah bihadal kita ya wa nabiyina biha fitorin amin ya rabbal alamin. Khubruhu aksanu min khabarihi wa mu'asaratu atyaku min tikrihi kathiral ma'unatin khafiful ma'munati ba'idun anit ra'unatin. Ini satu kalimat yang sangat penting, yang bagus. Seorang yang mendekatkan diri pada Allah, ayyuhal murid, wahai murid kita semua ini, khabruhu aksanu min khabarihi. Pengetahuannya lebih baik daripada kabar tentangnya. Begini loh, jangan sampai ngeletek. Oh, ngeletek ngono tok, ngomongnya umum esa. Oh, apa ya? Kegedean umum, kebesaran omong, ya. Tapi sebetulnya apa yang dijalankan tidak. Jadi khubruhu aksanu min khabri. Jadi pengetahuannya itu lebih baik daripada kabarnya tentangnya. Jadi kalau kabar tentangnya itu, oh Pak itu bagus, ini alhamdulillah. Tapi ketemu, oh dia lebih bagus. Ini orang itu anggap asal, loh baru ketemu kok sedikit-sedikit marah. Wah ini nggak cocok, gitu loh. Nggak cocok. Jadi ini disebutkan kita harus jaga khubruhu aksanu min khabarihi. Jadi pengetahuannya lebih baik daripada tentangnya. Tentang X, definisinya X. Loh, prakteknya kok X minus. Yang bagus itu kan X plus. Kabarnya ini baik, oh ternyata memang orang itu baik. Oh tentangnya orang itu bagus. Orang itu baik hati. Nah gitu. Jangan kesannya baik. Ini kan zaman kesan kan, branding ya.
impression, diimitkan. Itu kalau sudah pakai ilmu branding, ilmu marketing, communication politik itu biasanya kan dikesankan. Jangan, ini nggak ada ilmu kesan-kesan, itu nggak ada kalau dalam ilmu tasawuf, ya. Wa ma'asyaratu atyabu min dzikrihi, ya, perilakunya lebih indah daripada namanya. Jadi amalnya itu lebih bagus. Oh, Pak ini, Bu ini, Bu Nyai ini, Pak Yai itu, ya. Itu lebih baik daripada namanya. Namanya sudah baik, tapi perilakunya lebih baik. Ya, ini orang yang sudah dekat dengan Allah itu cirinya seperti itu. Wa mu'asyaratul atyabu min dzikrihi katsiral ma'nu'atihi, ya. Dan yang ketiga, ya, selanjutnya adalah katsirul ma'unati, suka menolong, ta'awan alal birri wa taqwa. Ya, jadi orang yang ringan tangan. Jadi ada orang minta tolong sebisanya ditolong. Kalau tidak bisa, bicara baik-baik. Ya sobat, saya belum bisa ya untuk tahun ini, bulan ini. Kapan pada kesempatan lain saya bisa membantu. Jadi dengan cara yang baik. Ini adalah ciri orang yang sudah dekat dengan Allah, yaitu katsirul ma'unah, yaitu memperbanyak membantu orang. Ya, ini menjadi bahkan amal hasanah. Bahkan ini pada saatnya bisa menjadi amal jariyah, ngajak kebaikan. Orang itu baik, alhamdulillah. Moga-moga kita kecipratan pada orang yang berbuat baik. Ini bukan khafiful ma'unah. Ya, di dalam rumah nggak usah berkerjaan makan, ya. Ma'unati. Ini puasa itu kan kita nyetok, makanan, kulkas penuh kan. Tiba sore mau makan udah nggak kemakan. Nah, orang itu nggak boleh israf. Jadi pengertian di sini itu jangan israf, makan secukupnya. Jadi kalau orang yang sudah ikut suluk, sedang suluk, ya maaf, itu kan qalil ta'am, qalilul naum, qalilul taklilul makan, menyedikitkan makanan, menyedikitkan tidur, dan juga taklil kalam. Sederhana aja, tidak boleh israf. Jangan seperti kita nanti setelah lebaran selesai, bukan sedikit makan tapi sedikit-sedikit makan. Maunya balas dendam, jangan, ya. Kita tetap namanya taklil ta'am, ya, sedikit makan secukupnya, ya. Yang terakhir, ba'idun anir ro'onati, dan yang ketiga adalah ba'idun, menjauhkan diri anir ro'onah, dari kotoran hati. Dan kotoran hati itu adalah hanya bisa dibersihkan dengan tazkiyatul nafas wa tasfiyatul qalbi. Tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi hanya bisa dengan zikrullah katsira. Jadi berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para salikin yang saya hormati, ini beberapa buah, ya. Kita sudah ngaji dari 1 tahun, ya. Nah, ini buahnya di sini. Jadi kita belajar mengambil buah, nah, kemudian kita tarik ke belakang. Mengapa buah ini bisa dilakukan, bisa diperoleh? Kalau F seperti hanya mulai dari bab pertama, karena ini sudah bab di akhir. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi, memberkahi, dan kita insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah. Karena rahmat inilah yang menentukan kita bisa masuk surga Allah. Bukan karena kesombongan dan keyakinan seakan-akan amal kita itu banyak. Loh, kok tahu?
Memangnya Anda malaikat raqib atid, tahu amalnya banyak lah, jangan punya itu. Bisa jadi kita itu zon, neraca kita itu defisit, ya karena banyak harus dikeluarkan, banyak yang harus. Nah inilah yang pentingnya kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.